Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Rosida, NIM 200631100036 dari kelas Pendidikan Informatika kelas 4A dari 1. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba mengenai penerapan fungsi data mining klasifikasi untuk prediksi komedian menggunakan decision tree. Nah, di sini terdapat dataset untuk klasifikasi sebagai berikut. Di sini untuk ukuran dimensinya ada 13x6. Artinya apa? Artinya ada 13 baris dan 6 kolom. Nah, 6 kolom yaitu terdiri dari number, age, experience, rank, nationality, serta go. Nah, kita harus tahu dulu ya untuk atributnya serta kelas atau target atau labelnya. Jadi untuk atributnya yaitu ada age, ada experience, terus ada rank, dan terakhir ada nationality. Nah, untuk go sendiri ini termasuk kelas atau target atau label seperti itu. Nah, kenapa kita harus tahu? Jadi dalam klasifikasi kita itu harus memahami tentang mana atributnya, terus dan juga mana label atau kelasnya yang digunakan dalam algoritma atau modeling seperti itu. Nah, pada proses data mining ini dengan pendekatan model data mining CRISP-DM. Nah, yang pertama ada business understanding. Nah, untuk business understanding ini adalah proses pemahaman terhadap masalah yang akan diselesaikan. Nah, contoh pada dataset tabel 1 ini tentang pendaftaran seseorang dalam kompetisi acara komedian dari beberapa negara, yaitu negaranya UK, USA, serta N. Nah, apakah mereka keterima sebagai komedian atau tidak? Nah, seperti contoh di nomor 1, di sini ada seorang komedian dengan usia 36 tahun dengan pengalaman sebanyak 10 kali. Dia menduduki ranking ke-6 dari negara UK. Nah, ternyata dia itu tidak keterima atau terregister sebagai komedian. Nah, untuk label atau kelas atau targetnya yaitu no, seperti itu. Sehingga pada business understanding kita ketahui untuk masalahnya bagaimana target atau label atau kelas dari klasifikasi atau hasil prediksi komedian tersebut, yes atau no sebagai komedian. Nah, tujuannya untuk mengetahui akurasi dari hasil prediksi atau klasifikasi dari pemain komedian tersebut. Nah, algoritma yang nanti kita rencanakan yaitu menggunakan decision tree. Nah, softwarenya di sini saya menggunakan Python serta Jupyter. Proses data mining selanjutnya yaitu data understanding. Nah, data understanding adalah penentuan kebutuhan data, pengumpulan data, dan eksplorasi data. Nah, di part ini atau di bagian ini kita dapat melakukan beberapa hal seperti membaca data, terus visualisasi data, seleksi fitur, dan telah data. Nah, yang pertama kita melakukan membaca data ya. Nah, kita harus mengenali format data dan letak data. Di sini saya menyimpannya di PC saya di D, lalu nama foldernya UAS. Untuk filenya yaitu bernama show, formatnya CSV seperti itu. Nah, selanjutnya perintah membaca datanya yaitu pdread CSV seperti itu. Untuk datanya di sini. Selanjutnya kita melakukan visualisasi datanya. Nah, di sini kan datanya masih string ya. Nah, kita rubah ke dalam data string ini ke dalam data numerik seperti itu. Nah, ini untuk rannya tadi seperti ini ya. Setelah kita membaca data kita tadi, datanya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu melakukan visualisasi data. Nah, di sini kita akan melakukan visualisasi data
di atribut nationality atau negara, serta di label atau kelas atau target Go, seperti itu. Nah, untuk UK kita ganti menggunakan numeriknya 0, USA 1, N2. Nah, ini untuk yang nationality atau negara. Terus di bagian ini juga kelas atau target atau label. Untuk yes kita ganti dengan 1, untuk no kita ganti dengan 0. Nah, di sini saya menggunakan metode map. Map itu adalah sebuah fungsi pada Python yang digunakan untuk melakukan kalkulasi secara bersamaan, seperti itu. Selanjutnya, jika kita run maka hasilnya seperti ini. Yang awalnya data string yang seperti ini akan berubah menjadi data numerik seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan visualisasi negara mana yang punya komedian berpengalaman atau experience terbanyak. Nah, di sini kita bisa menggunakan bar chart ya antara experience dengan negara. Nah, di sini saya menggunakan group by. Fungsi dari group by sendiri ini adalah untuk mengelompokkan berdasarkan negara. Di sini saya menambahkan judulnya atau titelnya yaitu pengalaman komedian. Terus untuk X labelnya saya menambahkan asal negara. Untuk Y labelnya di sini jumlah atau tahun pengalaman, seperti itu. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan metode sum ini untuk menjumlahkan semua bilangan atau item yang menjadi argumennya, seperti itu. Nah, jika di run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada untuk titelnya pengalaman komedian, X labelnya ada asal negara, sedangkan untuk Y labelnya ada jumlah atau tahun pengalaman, seperti itu. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Bar chart ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya proses data mining selanjutnya yaitu data preparation. Nah, untuk data preparation sendiri itu biasanya ada pemilihan data, terus ada proses sampling, ada juga seleksi fitur. Di sini untuk pemilihan data serta proses samplingnya itu tidak perlu ya teman-teman. Langsung saja kita ke seleksi fitur. Nah, di sini saya menggunakan G-Square ya untuk seleksi fiturnya. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Di sini untuk X-nya saya menggunakan 3, artinya ada 3 baris dan ada 4 kolom, seperti itu. Nah, untuk K-nya itu harus lebih besar dari 4. Nah, jika di run maka nanti akan seperti ini ya. Selanjutnya setelah melakukan seleksi fitur, kita langsung ke tahap data mining selanjutnya yaitu modeling. Nah, di modeling ini di sini saya melakukan klasifikasi untuk fitur dan labelnya seperti ini. Nah, ini yang akan kita prediksi ya antara si fitur sama si Go. Nah, jika kita run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam modeling algoritma ya. Di sini untuk source code-nya seperti ini.
Nah, nanti jikalau kita run maka akan keluar seperti ini hasilnya. Sini akan saya perbesar, ini sudah tersimpan di PC saya. Nah, di sini ada 5 level ya. Di sini level 1, level 2, level 3, terus ada level 4 serta level 5 seperti itu. Nah, untuk penjelasannya ini dari gambar decision tree ini kita mulai dari level 1 ya. Di level 1 ini ada rank yaitu kurang sama dengan 6,5. Nah, ini artinya apa? Artinya setiap komedian dengan rank 6,5 atau lebih rendah akan mengikuti panah true, sedangkan sisanya akan mengikuti panah false, seperti itu. Nah, untuk Gini-nya sendiri di sini ada 0,497. Artinya apa? Artinya ini mengacu pada kualitas pemisahan dan selalu berupa angka antara 0,0 dan 0,5, di mana 0,0 itu berarti semua sampel mendapatkan hasil yang sama, sedangkan 0,5 berarti bahwa pemisahan dilakukan tepat di tengah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk sampelnya kan ada 13. Ini artinya masih ada 13 pelawak yang tersisa. Nah, karena ini kan masih di langkah pertama di pohon keputusan. Selanjutnya value-nya ada 6,7. Artinya apa? Artinya dari 13 komedian tadi di samples itu ada 6 yang akan mendapatkan no, sedangkan 7 akan mendapatkan go, seperti itu. Selanjutnya untuk di level kedua, di pertama kita bahas di kotak true terlebih dahulu ya. Di sini Gini-nya 0,0. Artinya apa? Artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Untuk sampelnya itu ada 5, berarti masih ada 5 pelawak di cabang ini ya. Nah, 5 pelawak itu dengan rank 6,5 atau lebih rendah. Untuk value-nya ada 5,0, artinya 5 mendapatkan no, sedangkan 0 akan mendapatkan go. Selanjutnya kita bahas di kotak false. Di sini ada nationality. Di sini kurang sama dengan 0,5. Artinya para pelawak dengan nilai kebangsaan kurang dari 0,5 akan mengikuti tanda panah ke kiri. Terus sisanya akan mengikuti tanda panah ke kanan, seperti itu. Dan di Gini-nya sendiri 0,219. Artinya apa? Jadi sekitar 22% sampel akan menuju satu arah. 22% itu yaitu 0,219 tadi. Selanjutnya sampelnya kan ada 8. Itu artinya masih ada 8 pelawak yang tersisa di cabang ini. Nah, 8 pelawak itu dengan rank lebih dari 6,5, seperti itu. Nah, untuk value-nya di sini kan 1,7. Artinya dari 8 komedian yang ada di sampel tadi itu 1 akan mendapatkan no dan 7 akan mendapatkan go, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam level 3. Di sini level 3 ada experience di sini bernilai kurang sama dengan 9,5. Artinya berarti komedian dengan pengalaman 9,5 tahun atau lebih akan mengikuti panah ke kiri, sedangkan sisanya akan mengikuti panah ke kanan, seperti itu. Untuk Gini-nya ada 0,375, artinya sekitar 37,5% sampel akan searah. Untuk sampelnya yaitu ada 4, artinya masih ada 4 komedian yang tersisa di cabang ini. Untuk value-nya ada 1,3, berarti 1 no dan 3 go, seperti itu. Selanjutnya kita bahas di kotak sebelahnya ini ya, yaitu Gini-nya 0,0. Artinya apa? Artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama, sedangkan sampelnya ada 4, berarti artinya apa? Artinya ada 4 komedian yang tersisa di cabang ini. Dan untuk value-nya ada 0,4, artinya 0
untuk no, dan selanjutnya 4 akan mendapatkan go, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas di level 4. Di level 4 ini kita bahas Gini-nya dulu. Gini ada 0,0, artinya apa? Artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama seperti di level 3 tadi. Terus untuk sampelnya ada 2, artinya masih ada 2 pelawak di cabang ini. Nah, 2 pelawak ini berusia 35,5 tahun atau lebih muda, seperti itu. Sedangkan untuk value-nya 0,2, artinya dari 2 komedian ini ada 0 akan mendapatkan no dan 2 akan mendapatkan go. Nah, selanjutnya di kotak sebelahnya di sini ada X kurang sama dengan 35,5, artinya komedian yang berumur 35,5 atau lebih muda akan mengikuti tanda panah ke kiri dan sisanya akan mengikuti panah ke kanan, seperti itu. Untuk Gini-nya di sini 0,5, artinya berarti 50% sampel akan menuju satu arah. Untuk sampelnya ada 2, berarti masih ada 2 komedian yang tersisa di cabang ini. Nah, 2 komedian itu berusia di atas 35,5. Nah, untuk value-nya 1,1, artinya dari 2 komedian ini akan mendapatkan 1 no dan 1 go, seperti itu. Dan yang terakhir di level 5 yaitu Gini-nya 0,0, artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama, sedangkan sampelnya 1, artinya masih ada 1 komedian yang tersisa di cabang ini. Nah, 1 komedian dengan pengalaman 9,5 tahun atau kurang. Untuk value-nya ada 0,1, artinya 0 no dan 1 go, seperti itu. Di sini di kotak sebelahnya Gini-nya 0,0, artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Untuk sampelnya sama dengan 1, artinya masih ada 1 komedian yang tersisa di cabang ini. Nah, 1 komedian dengan pengalaman lebih dari 9,5 tahun. Untuk value-nya 1,0, artinya 1 akan mendapatkan no dan 0 akan mendapatkan go. Kurang lebih seperti itu yang dibahas di penjelasan decision tree ini. Selanjutnya kita melakukan evaluation ya, atau evaluasi. Di sini kita melakukan uji coba dengan nilai lain ya. Di sini perintahnya yaitu print D3 predict 40 177. Nah, jikalau hasilnya 1 berarti yes, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.